Ibu, saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan kami, tim Retreat Batam Oase Center Rumah Retreat SSCC. Pada kali ini, Gereja Katolik tanggal 23 September merayakan peringatan wajib Padre Pio. Padre Pio dengan nama kecil Francesco Forgione dilahirkan pada tanggal 25 Mei 1887 di sebuah kota kecil bernama Pietrelcina, Italia Selatan, dalam wilayah Keuskupan Agung Benevento. Ia adalah anak kelima dari 8 putra-putri keluarga petani Grazio Forgione dan Maria Giuseppa D'Annunzio yang terkenal dengan nama Mama Pepa. Mama Pepa mengenangnya sebagai anak yang berbeda dari anak-anak lain sebayanya. Ia tidak pernah tidak sopan ataupun bersikap tidak pantas. Sejak usia 5 tahun, Francesco dianugerahi penglihatan-penglihatan surgawi dan juga mengalami penindasan-penindasan setan. Ia melihat dan berbicara dengan Yesus dan Santa Perawan Maria, juga dengan malaikat pelindungnya. Sayangnya, kehidupan surgawi ini disertai pula oleh pengalaman tentang neraka dan setan. Ketika usianya 12 tahun, Francesco kecil menerima sakramen penguatan dan menyambut komuni kudusnya yang pertama. Pada tanggal 6 Januari 1903, terdorong oleh semangat yang bernyala-nyala, Francesco yang kala itu berusia 16 tahun masuk novisiat biarawan Kapusin di Morcone. Pada tanggal 22 Januari, Francesco menerima jubah Fransiskan dan menerima nama Bruder Pio. Di akhir tahun novisiat, Bruder Pio mengucapkan kaul sederhana yang dilanjutkan dengan kaul meriah pada tanggal 27 Januari 1907. Karena kesehatannya yang buruk, setelah ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 10 Agustus 1910 di Katedral Benevento, Padre Pio harus tinggal kembali bersama keluarganya. Para dokter yang mendiagnosanya memaklumkan bahwa ia mengidap infeksi paru-paru dan bahwa pada masa hidupnya hanya tinggal sebulan saja. Meski demikian, setelah 6 tahun bergulat dengan penyakitnya, kesehatan Padre Pio mulai membaik. Pada bulan September 1916, Padre Pio diutus ke rumah biara San Giovanni Rotondo, di mana ia tinggal hingga akhir hayatnya. Bagi Padre Pio, iman adalah hidup. Ia menghendaki segala sesuatu dan mengerjakan segala sesuatu dalam terang iman. Seringkali ia tampak tenggelam dalam doa-doa yang khusyuk. Ia melewatkan siang hari dan sebagian besar malam hari dalam percakapan mesra dengan Tuhan. Padre Pio akan mengatakan, dalam kitab-kitab kita mencari Tuhan dan dalam doa kita menemukannya. Doa adalah kunci yang membuka hati Tuhan. Iman membimbingnya senantiasa untuk menerima kehendak Allah yang misterius. Padre Pio adalah imam pertama yang menerima stigmata Kristus. Para superiornya berusaha merahasiakan kejadian itu. Kendati demikian, berita segera menyebar dan ribuan orang berduyun-duyun datang ke biara yang terpencil itu. Baik mereka yang saleh maupun mereka yang sekedar ingin tahu. Sesungguhnya setiap pagi sejak pukul 4 dini hari selalu ada ratusan orang dan terkadang bahkan ribuan orang menantinya. Padre Pio tidur tak lebih dari 2 jam setiap harinya dan tak pernah mengambil cuti barang sehari pun selama 50 tahun imamatnya. Ia biasa bangun pagi-pagi buta guna mempersiapkan diri mempersembahkan misa kudus. Setelah misa, Padre Pio biasa melewatkan sebagian besar harinya dalam doa dan melayani sakramen pengakuan dosa.
Hidupnya penuh dengan berbagai karunia mistik, termasuk kemampuan membaca batin para peniten, bilokasi, levitasi, dan jamahan yang menyembuhkan. Darah yang mengucur dari stigmatanya mengeluarkan bau harum mewangi atau harum bunga-bungaan. Padre Pio memiliki dua prakarsa dalam dua arah. Arah vertikal kepada Tuhan dengan membentuk kelompok doa pada tahun 1920 yang masih aktif hingga kini dengan 400.000 pendoa yang tersebar di seluruh dunia. Arah horizontal kepada komunitas yang menderita dengan mendirikan sebuah rumah sakit modern, Casa Sollievo della Sofferenza, rumah untuk meringankan penderitaan, yang dibuka pada tanggal 5 Mei 1956 dan hingga kini melayani sekitar 60.000 pasien setiap tahunnya. Selama 50 tahun imamatnya, Padre Pio menjalin persatuan yang akrab mesra dengan Tuhan melalui Ekaristi Kudus. Yang paling luar biasa dalam hidupnya bukanlah mujizat, penyembuhan ataupun pertobatan orang dengan perantaraannya, melainkan pelayanannya di altar, mempersembahkan kurban kudus misa, di mana ia menjadi satu dengan Kristus yang tersalib. Kalian akan datang kepada Tuhan dan menempatkan diri di hadiratnya karena dua alasan utama. Pertama, kita menyampaikan kepada Tuhan penghormatan dan ketaatan yang memang sudah sepatutnya. Hal itu dapat dilakukan tanpa Ia berbicara kepada kita dan tanpa kita berbicara kepadanya. Sebab kewajiban ini dapat ditunaikan dengan mengakui Dia sebagai Tuhan kita dan mengenali diri sebagai makhluk ciptaannya yang hina dina, yang secara rohani rebah di hadapannya, menanti perintah-perintahnya. Betapa banyak para kudus yang kerap kali menempatkan diri di hadapan Raja kita tanpa berbicara kepadanya ataupun mendengarkannya, melainkan hanya sekedar dilihat olehnya, agar dengan ketekunan mereka ini boleh dianggap sebagai hamba-hambanya yang setia. Perilaku ini menghaturkan diri di hadapan Tuhan semata-mata guna memberikan diri secara sukarela sebagai hamba-hambanya adalah yang paling kudus, paling unggul, paling murni, dan juga paling sempurna. Alasan kedua, menghaturkan diri di hadirat Allah sementara berdoa adalah untuk berbicara kepadanya dan mendengarkan suaranya lewat inspirasi dan pencerahan batin. Apabila kalian berdoa di hadirat Tuhan, hadapilah kebenaran, berbicara kepadanya jika kalian dapat, dan jika kalian tak dapat mengatakannya, berdiam diri sajalah. Biarlah dirimu dilihat olehnya, dan janganlah khawatir lagi mengenainya. Padre Pio dengan tulus menganggap diri sebagai tidak berguna, tidak layak menerima anugerah-anugerah Tuhan, penuh kelemahan dan cacat celah. Walau demikian, diberkati dengan karunia-karunia ilahi. Di tengah kekaguman orang terhadap dirinya, Padre Pio akan mengatakan, "Aku hanya ingin menjadi seorang biarawan miskin yang berdoa." Sejak masa muda, kesehatan Padre Pio amat rapuh dan semakin memburuk keadaannya pada tahun-tahun terakhir masa hidupnya. Pada tanggal 23 September 1968, pukul 2.30 dini hari, dalam usia 81 tahun, saudari maut menjemputnya dalam keadaan siap lahir batin dan damai tenang. Segera setelah ia wafat, kamarnya dipenuhi bau harum semerbak selama beberapa saat lamanya, seperti bau harum yang memancar dari luka-lukanya
selama 50 tahun penderitaannya. Stigmata tak lagi tampak, tak terlihat sama sekali adanya darah ataupun tanda-tanda bekas luka. Pada tanggal 20 Februari 1971, belum genap 3 tahun setelah wafat Padre Pio, Paulus ke-6 berbicara mengenainya kepada para superior ordo Kapusin. Lihat betapa masyhurnya dia, betapa seluruh dunia berkumpul sekelilingnya. Tetapi mengapa? Apakah mungkin karena ia seorang filsuf? Karena ia bijak? Karena ia cakap dalam pelayanan? Karena ia mempersembahkan misa dengan rendah hati, mendengarkan pengakuan dosa dari fajar hingga gelap, dan tak mudah mengatakannya, ia adalah dia yang menyandang luka-luka Tuhan kita. Ia adalah manusia yang berdoa dan yang menderita. Padre Pio dinyatakan sebagai venerabilis pada tanggal 18 September 1997 oleh Paus Yohanes Paulus II, lalu pada tanggal 2 Mei 1999 dibeatifikasi, dan akhirnya dikanonisasi pada tanggal 16 Juni 2002 di Roma oleh Paus yang sama. Gereja memaklumkan pesta liturgis Santo Padre Pio dari Pietrelcina dirayakan pada tanggal 23 September. Santo Padre Pio dan Malaikat Pelindung. Padre Pio mempunyai kepercayaan yang kuat kepada malaikat pelindung. Mohonlah kepada malaikat pelindungmu agar ia menerangimu dan membimbingmu. Tuhan memberikannya kepadamu untuk alasan ini. Sebab itu, pergunakanlah dia. Diambil dari doa kepada malaikat pelindung oleh Santo Padre Pio. Penampakan jiwa-jiwa di api penyucian. Padre Pio mulai mendapatkan penampakan semenjak ia masih seorang kanak-kanak. Francesco kecil tidak menceritakannya sebab ia yakin bahwa penampakan demikian merupakan hal yang biasa terjadi pada semua orang. Penampakan tersebut meliputi para malaikat, para kudus, Yesus, dan Bunda Maria, tetapi terkadang juga akan setan. Pada hari-hari terakhir bulan Desember 1902, sementara ia merenungkan panggilannya, Francesco mendapatkan suatu penglihatan. Penglihatan-penglihatan tersebut berlanjut dengan pertempuran-pertempuran yang sesungguhnya dengan si iblis. Padre Pio berkali-kali bertempur melawan musuh keji jiwa-jiwa sepanjang hidupnya. Sesungguhnya, salah satu tujuan utama Padre Pio adalah merenggut jiwa-jiwa dari cengkraman iblis. Mujizat. Sungguh sulit mendefinisikan kata mujizat. Mujizat dapat dianggap sebagai wujud dari tindakan adi kodrati. Juga dapat kita katakan bahwa mujizat adalah fenomena di mana hati tunduk pada kekuatan batin, yaitu kehendak Tuhan. Kehidupan Padre Pio penuh dengan mujizat, tetapi kodrat dari mujizat itu sendiri selalu ilahi. Oleh sebab itulah Padre Pio mengundang orang untuk mengucap syukur kepada Tuhan, satu-satunya sumber mujizat. Penyembuhan. Aku bertemu muka dengannya dan ia mengulurkan tangannya agar aku dapat menciumnya. Sementara aku berterima kasih kepadanya, tercium olehku bau harum Padre Pio yang termasyhur itu. Kata Padre Pio, engkau dianugerahi mujizat, tetapi janganlah berterima kasih kepadaku. Hati Yesus yang Maha Kudus yang telah mengutusku untuk menyelamatkanmu, sebab engkau berdevosi kepada hatinya yang Maha Kudus, dan engkau juga setia menjalankan 9 Jumat pertama dalam bulan. Indra Adi Kodrati.
Banyak orang kudus dalam gereja Katolik memiliki karisma yang memampukan mereka mengetahui sesuatu yang jauh, atau melihat masa depan, atau melihat serta merasakan sesuatu di tempat yang jauh dengan mempergunakan panca indera dan kemampuan intelektual normal mereka. Padre Pio memiliki karisma indera adikodrati ini. Hanya dengan melihat seseorang, ia dapat melihat ke dalam bagian-bagian jiwanya yang paling rahasia. Harum surgawi. Beberapa orang kudus dianugerahi karunia yang dikenal sebagai harum kekudusan. Fenomena ini disebut osmogenesia. Karunia ini memampukan orang untuk mengenali kehadiran orang kudus tersebut melalui bau harum yang khas. Santo Padre Pio dianugerahi harum tanda kesucian yang disebut harum kekudusan. Sebab itu, orang yang berada di dekatnya dapat seringkali mencium harumnya yang khas. Bau harum ini kerap kali terpancar dari tubuhnya atau dari benda-benda yang disentuhnya atau dari pakaiannya. Terkadang bau harum ini dapat tercium pada tempat-tempat yang ia lalui. Bilokasi. Bilokasi dapat didefinisikan sebagai kehadiran serentak seseorang di dua tempat yang berbeda. Berbagai kesaksian sehubungan dengan tradisi Kristiani melaporkan adanya peristiwa-peristiwa bilokasi berkenaan dengan para kudus. Dan Padre Pio dianugerahi karisma ini. Banyak saksi mata melihatnya berada di tempat-tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Levitasi dapat didefinisikan sebagai fenomena di mana orang terangkat dari tanah dan tinggal melayang di udara. Fenomena yang demikian jelas merupakan suatu karunia yang diberikan Tuhan kepada para mistikus gereja Katolik. Santo Yosef dari Cupertino misalnya, termasyhur karena fenomena levitasinya. Juga Padre Pio dari Pietrelcina dianugerahi karunia yang demikian juga. Surat-surat Santo Padre Pio. Padre Pio selalu membuat surat kepada rekan-rekannya tentang apa yang dia alami. Dalam salah satu surat kepada Padre Agostino, tertanggal 18 Januari 1912, Padre Pio menulis, "Iblis tak hendak kalah dalam pertempuran ini. Ia mengenakan berbagai macam rupa, supaya beberapa hari ini ia menampakkan diri bersama saudara-saudaranya yang bersenjatakan tongkat dan batang-batang besi. Salah satu kesulitannya adalah mereka menampakkan diri dalam berbagai penyamaran. Beberapa kali mereka mencampakkanku dari tempat tidur dan menyeretku keluar dari kamar. Walau demikian, aku tetap sabar. Aku tahu bahwa Yesus, Bunda Maria, malaikat pelindungku, Santo Yosef, dan Santo Fransiskus senantiasa bersamaku." Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kisah dari kekudusan Padre Pio, di mana kita banyak belajar dari beliau tentang hubungan yang mesra dengan Tuhan, di mana hubungan yang mesra dengan Tuhan dalam doa ini membuahkan banyak karunia yang begitu indah di dalam kehidupan Santo Padre Pio. Salam jumpa lagi dari kami tim retreat Rumah Retret SSCC. Salam sehat selalu.